Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran Tarikh Nabi ini saya coba dengan rekam ya, untuk antisipasi seperti minggu lalu kita sinyalnya buruk jadinya susah. Jadi nanti ini seperti biasa, kita metodenya seperti biasa, nanti tetap diikuti, disemak. Cuma nanti saya kitabnya saya tampilkan di HP, jadi bisa langsung merhatikan di layar ya. Jadi nanti diikuti kata-katanya biar baca pegonya makin mahir. Baca pegonya makin mahir, kemudian diikuti, jangan sampai diam saja ya. Jadi nanti diikuti seperti biasa, kemudian nanti saya terangkan. Ini saya ulangi lagi karena minggu lalu kan masih di bab 22 itu ya, kemarin masih dapat setengah atau masih dapat separuh, sinyalnya buruk, jadinya kita ulangi lagi aja dari bab 22 ini. Nah kemudian bab 22 langsung saja saya dikte penjelasannya ya. Judulnya kemarin apa ini, bab 22 nasihat marang sanak permil. Ini ditulis judulnya adalah nasihat terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Nasihat terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Bawahnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang berisikan tentang perintah untuk memberi peringatan, kepada keluarga Nabi Muhammad, pada keluarga Nabi Muhammad dari yang paling dekat, dari yang paling dekat. Kemudian Nabi mengumpulkan seluruh keluarganya, dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Naufal, dan Bani Abdi Syamsin, Titik. Beliau memberikan nasihat. Wahai keluargaku,
wahai keluargaku, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada atau tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya aku adalah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Titik. Semua yang kalian perbuat, semua yang kalian perbuat akan dibalas oleh Allah. Semua yang kalian perbuat akan dibalas oleh Allah. Baik perbuatan baik, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, maupun perbuatan buruk. Jadi, reaksi keluarga Nabi, reaksi keluarga Nabi ketika mendengar nasihat, ketika mendengar nasihat tersebut, ketika mendengar nasihat tersebut, saling berbisik-bisik, saling berbisik-bisik, kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab dan bergegas keluar dari perkumpulan, dan bergegas keluar dari perkumpulan. Dan bergegas keluar dari perkumpulan. Titik. Kemudian Nabi berdakwah. Kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Dan mulai mendapat banyak cemoohan, dan mulai mendapat banyak cemoohan. Cemoohan itu diolok-olok, diolok-olok, dan juga ditertawakan, dan juga ditertawakan. Ketika Nabi Muhammad
melihat masyarakatnya menyembah berhala, melihat masyarakatnya menyembah berhala. Nabi memperingatkan, bahwa apa yang mereka lakukan telah menyalahi ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian orang-orang kafir merasa sakit hati dan meminta kepada Abu Thalib yaitu pamannya Nabi, dan meminta kepada Abu Thalib untuk memberhentikan sikap Nabi Muhammad. Sikap Nabi Muhammad. Namun Abu Thalib tidak bersedia untuk melarang Nabi Muhammad menyebarkan agamanya. Kemudian keesokan harinya orang kafir datang kembali. Kepada Abu Thalib dan memberikan pilihan antara mencegah Nabi Muhammad atau memberikan Nabi Muhammad kepada orang kafir
atau melakukan peperangan, atau melakukan peperangan. Titik. Akhirnya Abu Thalib menemui Nabi Muhammad, untuk tidak menyebarkan agamanya, Namun Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak akan berhenti berdakwah. Walaupun saya diberikan imbalan di tangan kanan berupa matahari, dan tangan kiri diberikan bulan. Kemudian Abu Thalib mengikuti apa keinginan Nabi Muhammad. Nah, saya jelaskan. Jadi di bab 22 ini Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran yang bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, wahai Muhammad, ayo sekarang sudah saatnya kamu dakwah kepada keluargamu dulu. Jadi dimulai dari keluarga dulu, diajak dulu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengumpulkan semua keluarganya, mulai dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Nawfal, dan Bani Abdi Syams, dikumpulkan semuanya. Intinya diberikan nasihat, karena pada waktu itu masih mengikuti agama yang salah ya, sehingga Nabi Muhammad meluruskan. Dan Nabi mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan. Artinya apa yang disembah oleh orang-orang itu yang menyembah berhala itu adalah salah, karena tiada Tuhan selain Allah. Dan saya oleh Allah diutus untuk semua makhluknya. Gitu. Lah, setelah dinasihati seperti itu, keluarganya langsung saling tengok kanan kirinya, bisik-bisik, ini mungkin ya ibaratnya mungkin gimana ini, apa kita terima. Namun kecuali Abu Lahab justru langsung mendengar nasihat seperti itu panas, akhirnya langsung keluar dari perkumpulan itu. Nah, setelah keluarganya diberikan dakwah dari keluarganya dulu, kemudian Nabi mulai dakwah ke luar orang lain dengan memberikan dakwah yang ketika ada orang lagi nyembah berhala dibilangin, wahai orang-orang sekalian, sesungguhnya yang kalian lakukan itu salah, sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya
malah sakit hati. Akhirnya karena Nabi Muhammad itu coro zaman sekarang itu anaknya tokoh ya, jadi apa itu anaknya seorang kepala suku atau ibaratnya anaknya presiden kalau zaman sekarang itu. Jadi nggak ada yang berani, awalnya nggak ada yang berani dengan Nabi Muhammad. Akhirnya orang kafir itu beraninya menemui pamannya yaitu Abu Thalib. Akhirnya minta, ya Abu Thalib itu bilangin ponaanmu jangan buat kata-kata yang bisa menyakiti hati kami, gitu. Awalnya Abu Thalib nggak mau, biarkan saja Nabi Muhammad seperti itu. Nah kemudian orang kafir bubar, keesokan harinya datang lagi, dia ngasih pilihan, karena Nabi Muhammad terus kayak gitu terus menyebarkan agama Islam. Kemudian ngasih pilihan, Abu Thalib ini pilih mana, pilih berhentikan Nabi Muhammad atau berikan Muhammad pada kami, karena nggak berani ngambil secara langsung kan, jadi minta izin dulu, namanya presiden lah cara saya, atau berikan Muhammad pada kami atau kita perang. Lah akhirnya Abu Thalib sampai situ bingung, aduh gimana, akhirnya ya udah nemuin temui aja Nabi Muhammad dan menasihati Nabi Muhammad. Ternyata jawaban Nabi sungguh luar biasa. Paman, walaupun saya itu tangan kanannya diberi imbalan sebesar matahari, misalkan, atau diberi imbalan matahari, itu untuk bahasa majaz saja ya. Andaikan tangan kanan saya diberi imbalan sebesar matahari, uang sebesar matahari misalkan banyak, dan tangan kiri saya diberikan imbalan misalkan uang sebesar bulan, saya tidak akan pernah mau, sampai mati saya akan terus menyebarkan agama yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu. Tinggal jawaban dari kita, Abu Thalib langsung ya sudah ikuti saja. Artinya teguh, sangat teguh pendirian. Kemudian lanjut yang bab ke-23, diikuti ya, nanti saya tampilkan ini kitabnya di HP, nanti bisa langsung dibaca di layar, diikuti ya. Kelarakake Gusti Nabi. Gusti Nabi oleh nyebarake agama ketemu ing pirang-pirang bebaya kang nyusahake tur nglarakake atine, kaya dene diguyu-guyu, disorai, dituding-tuding, diisin-isin, ditegah, dibalangi watu, diuruki kotoran nalika sujud salat, kang kaya mengkono iku mau diterima dening Gusti Nabi kelawan ati jembar lan sabar betah. Dene kang banget temene oleh nglarakake Gusti Nabi ya iku Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-Ashi bin Wa'il, Aswad bin Abdi Yaghus, Walid bin Mughirah, Nadr bin Haris,
Abu Jahlin, Nadrun, Uqbah, ing pungkasane dipateni dening para sahabat sakwise hijrah. Dene Abi Lahab, Aswad lan Walid iku padha diparingi lara kang temen nganti mati. Nah, jadi ditulis judulnya tentang menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ditulis ya, judulnya tentang menyakiti Nabi Muhammad. Menyakiti Nabi Muhammad. Ditulis di bawahnya, ini saya dikte. Maksudnya, dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad banyak menghadapi tantangan. Dan disakiti hatinya. Seperti ditertawakan, disorai ya. Sorai itu apa ya bahasa Indonesianya? Disorai, seperti itu. Dipermalukan, dilempari batu, bahkan dilempari kotoran ketika sedang sujud dalam sholat. Bahkan dilempari kotoran saat sujud dalam sholat. Titik. Namun Nabi Muhammad diberikan kesabaran dan lapang dada. Adapun yang sering menyakiti beliau adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il,
Aswad bin Abdi Yahus. Aswad bin Abi Yahus. Koma. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Nadir bin Haris. Nadir bin Haris. Titik. Nah, kemudian titik ya. Adapun Abu Lahab, koma. Adapun Abu Lahab, koma. As, koma. As, koma. Aswad dan Walid. Aswad dan Walid diberikan sakit hingga mati. Diberikan sakit hingga mati. Nah, saya jelaskan bab kedua tiga ini. Jadi Nabi itu di saat menyebarkan agama Islam banyak sekali pantangannya. Jadi jangan kira nyebarin agama Islam itu mudah, susah sekali, susah. Sama halnya kalau misalkan kalian punya teman yang dia itu gak pernah sholat, gak pernah puasa, nyuruh dia untuk sholat puasa itu susah sekali. Kalau gak percaya silakan, susah sekali. Artinya ya itulah perjuangan memang ya. Tapi kalau kita itu berdakwah ya, atau mengajak kebaikan, kita tidak boleh menuntut paksa. Ini beda di pesantren ya, pesantren beda lagi, dipaksa harus gitu, karena ini peraturan pesantren. Tapi kalau sudah dipulang di masyarakat, misalkan ada tetangga kita atau saudara kita yang sholatnya atau puasanya dia itu masih suka bolong-bolong, kemudian kita suka ngajak-ngajak terus kok tetap gak mau, terus akhirnya kita putus asa. Karena pernah ada yang bilang, Pak, percuma udah tak bangunin sholat, sudah tak suruh puasa, tapi dibilang itu gak kena. Ya biarkan, tugas kita itu adalah tetap selalu untuk mengajak. Urusan dia itu mau ikut apa enggak, itu urusan dia. Karena di Al-Quran memang sudah diterangkan, dakwah itu orang itu mau ikut kita atau tidak, itu urusan Gusti Allah yang ngasih hidayah. Tugas kita adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengajak dalam kebaikan. Itu intinya cuma ngajak-ngajak aja, cukup itu aja. Kalau kita nggak ngajak-ngajak malah dosa ketemunya, betulan itu. Nah, diantaranya apa, Nabi itu selalu banyak menghadapi rintangannya di saat menyebarkan agama Islam, seperti ditertawakan. Biasa kan, apalagi anak pondok ditertawakan. Kadang baru dibully sama temannya, ditertawakan karena mungkin dia suka ngaji di kelas, suka lalaran di kelas sendirian, atau mungkin nulis kitab sendirian, ditertawakan. Walah, apa kamu tuh ngaji terus, so alim lah, diketawain. Itu udah ujian. Nabi juga mengalami hal yang sama. Disorai, dasar so alim, so macam-macam lah, dibully. Jadi udah dari dulu kita sudah diberi contoh sama Nabi Muhammad. Dituding-tuding, kamu nih bodoh, kamu nih belajar ngaji terus, kamu tuh wes, pokoknya dituding-tuding seperti itu. Kemudian dipermalukan, dibikin permaluan. Pokoknya apa yang kalian rasakan di pondok itu memang Nabi mengalami. Saya pun juga mengalami seperti itu dulu, dipermalukannya macam-macam, dibully. Pokoknya udah ujiannya luar biasa, dan itu memang harus sabar. Bahkan Nabi itu sampai dilempari batu, yang kasarnya lagi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, masih sujud dilempari kotoran.
teletong, tahu teletong, kotoran sapi. Nabi lagi sujud, kemudian dijatuhkan kotoran. Coba kalau kalian biasanya di pesantren masih sholat, kemudian apa namanya, yang kakinya ditarik itu misalkan saking nakalnya, mungkin ada anak nggak suka lihat kita sholat itu misalkan, apalagi diganggu macam-macam. Sabar, itu ujian, memang seperti itu ya kan. Saya dulu pernah ada punya, ya ada, intinya ibunya itu selalu sholat, sama anaknya nggak boleh sholat, ditarik-tarik rukuhnya, ditarik-tarik suruh ngelepas. Nah itu intinya, yang hati-hati, memang ujian seperti itu. Orang mau jadi baik itu emang ujiannya berat. Tapi apa yang diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi selalu menerima dengan lapang dada dan sabar. Tetap pokoknya Nabi itu tetap berusaha, tetap pokoknya sabar, sampai sakit hati itu udah sesuatu yang luar, sudah makanan sehari-hari Nabi Muhammad itu, sakit hati. Artinya kita pun juga harus seperti itu, harus tahan banting. Jangan sampai dibully dikit, cuma diolok-olok apa seperti itu, sudah mengkerut hatinya. Jadilah manusia yang tahan banting. Artinya kuat hatinya, gitu ya. Itu pun manusia. Kenapa kita dengerin omongan manusia? Padahal kita itu kan ingin berbuat baik. Gitu. Baru dengar ucapan orang dikit, dirasani dikit aja udah sedih. Padahal masih dirasani aja, belum di apa namanya, sampai dipukul seperti Nabi Muhammad, seperti olok-olok. Itu belum sampai situnya. Mungkin misalkan kita nanti itu dirasani kok masih kuat, tetap kuat, tabah, mungkin bisa jadi kita meningkat ke ujian selanjutnya, dipukulin, kita kok masih sabar, kok masih kayaknya orang itu kok masih kuat-kuat aja sih, misalkan nanti ada ujiannya lain, dilempari batu, dikerjain lagi, ya lemarinya dipasang apa misalkan, kotoran kucing misalkan. Pokoknya selalu diuji, pokoknya nggak berusaha gimana caranya terus diganggu, dan seperti itu. Itu sangat wajar sekali, Nabi Muhammad sudah pernah mengalami. Jadi jangan merasa kok begini ya hidup deh, memang seperti itu. Jadi orang mau baik itu emang luar biasa ujiannya, apalagi di pesantren. Lah bagi yang tidak di pesantren pasti tidak akan mengalami hal-hal kayak gini, karena bagaimanapun Allah itu ketika mau mengangkat derajat manusia, mau dijadikan sukses, pasti banyak ujiannya. Nabi Muhammad itu suksesnya luar biasa loh, gitu. Nah, adapun orang-orang yang mengganggu sahabat itu adalah ada Abu Jahal, tadi yang telah disebutkan, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'aid, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Abdi Yarus, Walid bin Mughirah, Nadr bin Haris. Nah, ini semua orang-orang mengganggu Nabi. Karena saking tabahnya Nabi menghadapi orang-orang seperti itu, akhirnya mereka semua oleh Allah dibalas. Ada yang sakit keras sampai meninggal dunia. Artinya begitu, inilah yang diajarkan Nabi. Ketika kita dianiaya orang, jangan membalas, betulan. Jangan membalas. Tanamkan dalam hati doa sama Allah, ya Allah, kuserahkan ini semua padamu. Kalau kita memang nggak rela dianiaya, dibully, atau nggak rela kalau kita diolok-olok, nggak rela kita dirasani, diribai, doanya sama Allah, ya Allah, saya nggak rela dengan dia telah memukul saya, telah membuli saya, seperti itu. Tapi jangan membalasnya. Kalau balas nggak akan pernah selesai, betulan. Ketika kita balas ke dia balas ganti. Kita balas lagi itu, besok balas lagi. Besok dia balas lebih parah lagi. Terus begitu, terus nggak ada berhentinya. Tapi kalau kita diam saja, sabar, kita berdoa sama Allah. Kalau kita rela, hatinya lapang, ya maafkan. Ya Allah, saya maafkan, ampuni dosanya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya Allah balas dia, ya Allah, dah doa. Betulan, balasan Allah itu lebih dahsyat. Seperti itu. Nah, kemudian langsung ke bab 24. Nah, kemudian
Bab yang ke-24 tentang Islamnya Sayyidina Hamzah. Ini ya. Saya bacakan langsung ini dari layar langsung ya. Diikuti dan disimak. Islame Sayyidina Hamzah. Bareng wong-wong kafir wis banget nemene olehe nglarakake Gusti Nabi. Gusti Nabi dipisuh-pisuhi. Diedan-edan. Diarani tukang sihir. Ing kono banjur Sayyidina Hamzah pamane Gusti Nabi ora tegel. Mulane terus bae mlebu Islam. Lan nulung marang Gusti Nabi sakuwat-kuwate. Nganti Sayyidina Hamzah oleh juluk utawa titel Asadullah, macane Gusti Allah. Lan setengah wong kang banget dilarakake dening wong-wong kafir, ya iku wong-wong Islam kang ora duwe ampingan sak permili kang kanggo mbelani awake. Nah, ditulis bab yang ke-24 ini judulnya Keislaman Sayyidina Hamzah. Keislaman Sayyidina Hamzah. Bawahnya, ketika orang kafir sudah parah. Ketika orang kafir sudah parah. Ketika orang-orang kafir sudah parah dalam menghadang Nabi Muhammad. Dalam menghadang Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Hamzah tidak tega melihat keponakannya diperlakukan buruk oleh orang kafir. Sehingga
Sayyidina Hamzah membantu Nabi Muhammad sekuat tenaga dan mendapatkan julukan Asadullah, yang artinya macannya Allah. Nah, saya terangkan